kami dari kelompok 7 teori graf dari kelas Matematika Nundik B 2019 Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, kami akan memberikan materi mengenai teori graf yang berjudul Matching Graph. Untuk teman-teman tetap stay tune ya. Definisi graf. Suatu matching dalam graf G adalah suatu graf satu reguler G, yaitu suatu graf yang diinduksi dari kumpulan H yang tidak adjacent, di mana subgraf satu reguler adalah semua vertex mempunyai derajat 1. Dapat kita lihat dari contoh pada gambar yang pertama, katakan saja graf G, termasuk sisi-sisi yang berwarna merah dan sisi-sisi yang berwarna hitam. Kalau kita ambil suatu subgraf dari graf G, maka menghasilkan subgraf satu reguler. Maka M sama dengan A1, B3, C4, D2 adalah matching dengan 4H atau sisi, dengan catatan A1 sama dengan H atau sisi A1, B3 sama dengan H atau sisi B3, dan begitu seterusnya. Pada gambar kedua dikatakan bukan matching dikarenakan bukan subgraf satu reguler. Nah, H sama dengan A1, B3, B4, C4, D2 bukan matching karena terdapat H atau sisi yang adjacent. Baiklah teman-teman, untuk materi matching teorema 1, setiap matching pada graf berorder P mempunyai paling banyak P per 2H. Matching pada graf G di atas paling banyak memiliki 5X karena G berorder P sama dengan 10. Definisi matching berorder P yang mempunyai tepat P per 2H disebut matching sempurna atau perfect. Teorema jika suatu graf berorder P mempunyai matching sempurna, maka P pasti bilangan genap, tapi tidak sebaliknya. Di sini ada graf A, B, C, D. Untuk penjelasan A, order P sama dengan 6 atau genap, tidak memiliki matching yang perfect. Ini ada P-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tidak memiliki matching yang perfect. Untuk B, order P sama dengan 6 genap, memiliki matching yang perfect. Untuk B ini ada order P-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan memiliki matching yang perfect. Memiliki pasangan 1, 2, 3. Untuk penjelasan C, order P sama dengan 5 ganjil 1, 2, 3, 4, 5, tapi tidak memiliki matching yang perfect. Begitu juga dengan D, order P sama dengan 7 atau ganjil, tidak memiliki matching yang perfect. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai matching maksimum. Definisinya, suatu matching dengan kardinalitas maksimum di G disebut matching maksimum dari G. Ya, kita dapat memperhatikan graf pada layar. Di sini grafnya terdiri dari 8 vertex, di mana vertexnya ada A, B, C, D, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada 8 vertex dan
edge-nya merupakan garis putus-putus yang berwarna hitam ini. Nah, edge-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi, graf ini terdiri dari 8 vertex dan 7 edge. Kemudian, dari graf tersebut, kita akan membentuk suatu matching. Nah, teman-teman udah paham ya apa itu matching? Sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Kita ulang sedikit bahwa matching itu adalah ketika dua vertex telah membentuk edge, maka vertex tersebut, dua vertex dari matching yang telah kita pilih itu, dia tidak boleh membentuk edge pada vertex yang lain. Nah, sederhananya seperti ini. Ketika A1 telah kita pilih menjadi anggota dari matching, maka vertex A maupun vertex 1 dia tidak boleh membentuk edge pada vertex yang lain. Nah, jadi ketika kita sudah pilih A1, kita tidak boleh lagi pilih A2 atau C1. Nah, jadi kita bisa pilih yang B3. Kita perhatikan di sini bahwa A1 dan B3 tidak ada vertex yang saling terkait ya atau terhubung, sehingga C4 dan D2 juga tidak ada yang terkait. Maka matchingnya itu ada A1, B3, C4 dan D2 adalah matching maksimum karena tidak ada lagi matching dengan kardinalitas atau banyaknya elemen yang lebih besar dari 4. Sehingga dari graf ini matchingnya ada A1, B3, C4, dan D2. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang matching berbobot maksimum. Nah, di sini juga ada definisi yang mengatakan bahwa suatu matching dalam graf berbobot dikatakan matching dengan bobot maksimum jika jumlah bobot setiap edge-nya adalah maksimum. Nah, jadi suatu matching dengan bobot maksimum itu belum tentu merupakan matching maksimum pada underlying grafnya. Nah, jadi di sini matching maksimum dengan matching berbobot maksimum itu berbeda ya teman-teman. Itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, dimana tadi matching maksimum telah kita bahas. Jadi kalau matching maksimum itu ketika kardinalitas maksimum pada grafnya. Sedangkan matching berbobot maksimum itu graf berbobot dikatakan matching dengan bobot maksimum jika jumlah bobot setiap edge-nya adalah maksimum. Nah, jadi kalau dia berbobot maksimum ketika jumlah edge-nya itu adalah maksimum. Nah, kita perhatikan contohnya. Di sini terdapat dua contoh. Ini yang pertama dan yang ini adalah yang kedua. Oke. Yang pertama ini adalah merupakan contoh matching berbobot maksimum. Yang kedua matching maksimum. Nah, kita perhatikan nih yang pertama. Garis merah adalah matching berbobot maksimum tapi bukan matching maksimum. Nah, jadi matching maksimum kan tadi dikatakan kalau dia memiliki jumlah bobot edge-nya yang maksimum. Ini kita perhatikan nih yang garis merah ya. Ada 50, 25, dan 9. Jika kita jumlahkan 50 plus 25 plus 9 hasilnya 84. Nah, ini merupakan graf dengan matching berbobot maksimum. Nah, jadi cara menentukan matching berbobot maksimum itu kita perhatikan grafnya kira-kira mana bobot yang tertinggi dari ini semua. Nah, itu akan ada yang 50 kan. Nah, kita gerak dari yang ini. Ini 50. Kemudian kita cari lagi graf dengan bobot yang maksimum namun dia tidak terkait dengan vertex yang telah membentuk edge 50 ini. Nah, maka dia ada 25, ya kan? Kita perhatikan ya, ada 25.
dia kan tidak terhubung ya, vertexnya tidak saling terhubung ya. Kemudian ada 9, dia juga tidak terhubung. Sebenarnya setelah 25 masih ada bobot yang lebih besar, yaitu 12. Namun vertex yang membentuk bobot 12 ini terkait dengan vertex yang ini 25, jadi dia tidak boleh, sehingga matching berbobot maksimum pada graf ini terdapat pada 50 plus 25 dan plus 9 yang hasilnya adalah 84. Kemudian di sini pada contoh kedua kita perhatikan garis coklat ya, yang ini ya. Garis coklat merupakan matching maksimum. Kenapa? Karena coba kita perhatikan. Di sini yang pertama ada H yang bobotnya 12. Kemudian di sini ada yang 9, ada yang 8, dan ada yang 5 ya. Itu dia, kalau kita perhatikan dia membentuk matching ya, karena tidak ada vertex yang saling terkait. Dia kenapa dikatakan maksimum? Karena jumlah kardinalitasnya adalah merupakan kardinalitas maksimum, yaitu 4. Nah, kita juga bisa hitung ya, di sini vertexnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau 8 kan dia kalau 8 H-nya dia pasti matchingnya ada 4 ya. Itu sesuai dengan definisi. Kemudian, masalah yang terkait dengan matching. Masalahnya ada 4. Yang pertama, menentukan matching maksimum dalam graf umum. Yang kedua, menentukan matching maksimum dalam graf bipartit. Yang ketiga, menentukan matching berbobot maksimum dalam graf bipartit berbobot. Yang keempat, menentukan matching berbobot maksimum dalam graf umum berbobot. Dalam video ini yang kita bahas yaitu matching maksimum pada graf bipartit, baik yang berbobot maupun yang tidak berbobot. Jadi dalam video ini kita membahas bagian masalah yang kedua, yaitu menentukan matching maksimum dalam graf bipartit, dan bagian yang ketiga yaitu menentukan matching berbobot maksimum dalam graf bipartit berbobot. Definisi: misalkan M adalah suatu matching pada graf G. Suatu H di G yang ada di M dinamakan sisi yang terpasangkan, sedangkan sisi E yang bukan elemen M dikatakan sisi yang tidak terpasangkan. Suatu vertex P di G dinamakan vertex yang terpasangkan relatif terhadap matching M jika P insiden atau berdekatan dengan suatu H di M. Jika tidak, maka P dinamakan vertex single relatif terhadap matching M. Kita lihat di gambar terdapat dua matching, yaitu matching 1 dan matching 2. Kemudian vertex G itu vertex yang terpasangkan relatif terhadap matching 1. Ini matching 1 dan ini vertex G nya. Kenapa dia vertex yang terpasangkan relatif? Karena dia berdekatan dengan suatu HDM yang ini. Tetapi vertex G yaitu vertex yang single relatif terhadap matching 2. Ini vertex G di matching 2. Kenapa dia vertex single relatif? Karena dia tidak berdekatan dengan suatu M, suatu HDM. Karena cuma ini ini. Jadi itu alasan dia merupakan vertex single relatif. Kemudian sisi IJ terpasangkan relatif terhadap matching 1. Ini sisi IJ nya. Dia terpasangkan relatif karena dia ada di H nya, di M nya. Kemudian sisi IJ nya tidak terpasangkan relatif terhadap matching 2. Ini matching 2, ini sisi IG nya. Dia tidak terpasangkan relatif karena dia tidak berdekatan dengan suatu HDM, karena hanya ada yang 2 ini. Itu alasannya dia tidak terpasangkan relatif. Definisi: suatu alternatif patch dari G adalah suatu patch dengan sisi-sisi bergantian terpasangkan dan tak terpasangkan. Suatu alternatif patch tak trivial yang dimulai dan berakhir pada suatu vertex single dinamakan augmented patch. Ini vertex single ini sudah diberitahu tadi ya, jika vertex single itu yaitu vertex yang tidak berdekatan dengan sisi yang ada di M. Kita lanjut pada gambar. Pada gambar matching A, kita fokus pada yang A dulu. Kemudian patch 738 dan 162 adalah alternatif patch. Yang pertama 738 ya.
dia alternatif match. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat, yaitu tak terpasangkan dan terpasangkan. Jadi dia alternatif match. Kemudian 162 dia juga alternatif match. Kenapa? Dia memenuhi syarat, dia terpasangkan dan tak terpasangkan. Tetapi dia bukan augmented patch. Kenapa? Karena pada 738 kita lihat 7-nya ini yaitu vertex single, tapi 8-nya tidak vertex single. Padahal sesuai syaratnya dia harus dimulai dan diakhiri pada suatu vertex single. Begitu juga dengan 162. Yang ini 162, dia diakhiri pada vertex single, tapi tidak dimulai dengan pada vertex single. Jadi dia bukan augmented patch. Kemudian pada patch 738 yang ini 739 dia bukan alternatif patch. Kenapa? Karena di sini tidak terpasangkan dan tidak terpasangkan. Itu juga dengan 6283 62 tidak terpasangkan, 28 tidak terpasangkan, sedangkan 83 terpasangkan. Dia tidak memenuhi syarat, yaitu secara bergantian. Kemudian pada patch 7384 dia ini augmented patch. Kenapa? Dia diawali pada nomor 7 yang berarti vertex single dan diakhiri pada 4 yang merupakan vertex single juga. Begitu juga dengan 7385. 7 dan 5 ini kan vertex single, jadi dia diawali dan diakhiri pada vertex single, jadi dia termasuk augmented patch. Kemudian kita lanjut kepada matching B yang ini. Pada matching B 16285 dia alternative patch tapi bukan augmented patch. 16285 ini bukan merupakan vertex single, jadi dia bukan augmented patch. Itu juga dengan 28, karena di 8 ini yaitu bukan vertex single, jadi dia bukan augmented patch. Kemudian 739 ini dia diawali bukan pada vertex single, jadi bukan alternative patch. Jadi tidak ada pada matching B ini, tidak ada augmented patch. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema matching maksimum, di mana suatu matching M pada graf G adalah matching maksimum jika dan hanya jika tidak terdapat augmenting path relatif terhadap M di graf G. Contohnya bisa kita lihat ada dua matching yang terdapat pada layar atau PPT, yaitu yang pertama matching A dan yang kedua matching B. Matching A tersebut bukan merupakan matching maksimum karena masih ada augmenting path yang terdapat di dalamnya, antara lain yaitu 2, 8, 3, 9. Terus mari kita lihat ada lain yang lain lagi augmenting path yang di dalamnya. Bisa kita lihat yaitu 5, 8, 3, 7. Berarti matching A ini bukan merupakan matching maksimum. Sedangkan yang B itu merupakan matching maksimum karena tidak terdapat augmenting di dalamnya. Nah, berarti yang matching B tadi kan bukan merupakan matching maksimum karena
dalam matching tersebut tidak terdapat lagi augmenting path-nya. Kita misalkan ya kan, pada matching B ini yang kita mulai dari yang keempat, terus dia kelima, sudah dia stop di sini, putus, nggak ada lagi augmenting path-nya kan, berarti yang matching B tersebut merupakan matching maksimum karena di dalamnya tidak ada lagi terdapat augmenting path. Algoritma penentu matching maksimum untuk graf bipartite. Misalkan G graf bipartit PQ dan diberikan awal M. Periksa apakah M adalah matching maksimum. Dengan memeriksa ini kita tak akan tahu apakah masih ada augmenting path-nya atau tidak. Berarti jika masih ada augmenting path-nya berarti dia belum maksimum. Jadi kalau belum maksimum kita lanjutkan. Kemudian tentukan satu vertex single relatif terhadap matching M yang belum pernah menjadi vertex akar pada iterasi sebelumnya. Misalkan V. Dengan breadth first search BFS, konstruksi suatu alternating tree dengan vertex akar V. Kemudian, periksa apakah alternating tree tersebut dapat diperluas dan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Mohon maaf, ini seharusnya jika dapat berarti alternating tree tersebut adalah augmenting path. Kemudian tentukan alternating path yang dapat diperluas yaitu P dan augment matching M sepanjang P. Misalkan kita punya matching awal seperti ini kan, seperti yang terdapat pada layar, yaitu yang 15 sama 37. Bisa kita lihat vertex single atau yang belum berpasangan yaitu yang 2, 4, 6, 8, 9, 10. Kemudian kita pilih salah satu dari vertex tersebut. Kita misalkan yang kita pilih itu vertex 2. Bisa vertex yang lain selain vertex 2, bebas kita memilihnya. Kemudian kita akan membuat alternating tree-nya untuk melihat apakah masih ada augmenting path-nya atau tidak. Kita lihat di sini dari 2 ke 6. Jadi dia udah sampai di situ, nggak bisa dilanjutkan lagi kan? Tapi 2 juga bisa dia ke 7, jadi kita buat 2 ke 7. Setelah itu dari 7 ke 3. Habis dari 7 ke 3, yang ketiga itu bisa ke 5, bisa ke 8. Misalkan kita buat yang kelima. Dari 3 ke 5. Setelah kelima harus kita pasangkan kan, dia berpasangan ke 1. Terus kita buat yang tidak terpasangkan, yaitu yang 1 itu ke 10. Ya sudah, sekarang sudah terbentuk augmenting path-nya.
Jadi sekarang kita sudah menemukan augmenting pad-nya. Jadi kita pilih augmenting pad P yang 2, 7, 3, 5, 1, 10. Kemudian perluas matching M sepanjang P dengan cara mengubah H matching menjadi tidak matching, dan sebaliknya dari H tidak matching menjadi matching. Jadi pada ini yang tadi tidak berpasangan menjadi berpasangan. Jadi yang ini yang 27 jadi berpasangan, 73 jadi tidak, 35 menjadi berpasangan, 51 tidak, dan 110 menjadi berpasangan. Jadi bisa kita lihat di sini yang jumlah yang berpasangan itu sudah bertambah. Yang tadinya hanya 2 sekarang menjadi 3. Jadi tadi kan di sini kita dapat dia 27 itu menjadi berpasangan, 73 menjadi tidak berpasangan, 7 37 jadi gak berpasangan kan. Jadi yang 35 menjadi berpasangan, ini 35 berpasangan. Kemudian yang 51 tidak berpasangan. Mohon maaf, seharusnya di sini masih ada garis hitam terdapat. Yang kemudian 1 dengan 10 berpasangan, 1 dengan 10 berpasangan. Kemudian ulangi proses, kita buat vertex singlenya itu 4, 6, 8, atau 9. Lalu kita misalkan kita pilih itu vertex 4. Kemudian kita bentuk lagi alternating tree-nya. Jadi kita buat augmenting pad-nya itu dari 4, 6, kemudian 4 ke 9, kan sudah berhenti karena di 4 dan 6 ini tidak terdapat lagi garis merahnya. Jadi di sini sudah kita dapat dia alternating tree-nya. Jadi di sini kita pilih yang mana, 46 atau 49. Kemudian diperluas. Misalnya kan yang kita pilih itu augmenting pad yang 46. Tadi kan yang 46 ini bukan berpasangan. Lalu kita buat menjadi berpasangan, itu berwarna merah. 46 jadi berpasangan. Jadi di sini setiap step itu bertambah dia satu yang berpasangan. Jadi kemudian kita periksa apakah masih ada augmenting pad-nya. Tadi kan yang bisa dibuat lagi itu tinggal yang 9. Karena tinggal satu single vertex-nya. Jadi tidak mungkin lagi berakhir ke single vertex yang lain kan. Jadi pada ini tidak terdapat lagi augmenting pad-nya. Jadi sudah dapat dikatakan matching tersebut matching sudah maksimum.
Baiklah, untuk penjelasan matching berbobot maksimum dalam graf bipartit. Untuk definisi, misalkan graf G sama dengan VE, graf bipartit berbobot W dengan V sama dengan V1 gabung V2. Suatu pelabelan vertex yang visible adalah suatu fungsi bernilai real L pada himpunan vertex V1 gabung V2, sehingga untuk setiap V elemen V1 dan U elemen V2 berlaku LV tambah LU lebih besar sama dengan WVU. Notasi LX disebut label dari vertex X. Untuk fakta, misalkan LV sama dengan maksimum WVU, di mana U elemen V2 untuk semua V elemen V1, dan LU sama dengan 0 untuk semua U elemen V2, maka L merupakan pelabelan vertex yang visible. Untuk spanning subgraf A, teoremanya, misalkan L adalah pelabelan vertex yang visible pada graf G yang lengkap, bipartit dan berbobot. Jika HL memuat matching yang sempurna atau perfect M aksen, maka M aksen adalah matching berbobot maksimum dari G. Algoritma Kuhn-Munkres. Yang pertama itu inisialisasi. Untuk setiap V elemen V1, untuk LV-nya maksimum WUV atau WVU sama saja, sama bobotnya. Kita buat saja yang ini WVU. Untuk setiap U elemen V2, kita setting U-nya itu adalah 0. Yang C, kita misalkan HL adalah spanning subgraf dengan himpunan sisi EL sama dengan VU elemen EG, V elemen V1, U elemen V2, dan LV tambah LU sama dengan WVU. Misalkan GL adalah underline dari HL. Kemudian tentukan matching maksimum pada graf GL. Misalkan kita peroleh matching maksimumnya M. Kemudian periksa apakah M matching berbobot maksimum. Jika setiap vertex di V1 sudah terpasangkan relatif terhadap M, maka prosesnya selesai. Output M sebagai matching berbobot maksimum. Jika tidak, misalkan X adalah vertex single pertama di V1, kemudian konstruksi suatu alternating tree T yang berakar di vertex X. Jadi jika suatu augmenting pad P dapat ditentukan, maka augment matching M sepanjang P, lalu kita kembali ke langkah yang ketiga. Jika tidak, misalkan T adalah alternating tree relatif terhadap M yang berakar di X yang tidak dapat diperluas lagi di GL. Kemudian update label vertex. Untuk V
Untuk V elemen V1 dan VT dan U elemen V2 dikurang VT, maka kita set M min LV ditambah LU dikurang WVU. Kemudian kita tentukan nilai LV yang baru. LV dikurang M untuk V elemen V1 dan VT, LV ditambah M untuk V elemen V2 dan VT, dan LV yang selainnya. Mungkin Anda atau saudara bisa lebih memahami langkah-langkah berikut jika kita mengaplikasikannya ke dalam sebuah contoh soal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh yang diambil dari Church-Ryan-Olerman. Di sini dikatakan diberikan matriks bobot penugasan pekerja dengan pekerjaan sebagai berikut. Kita dapat perhatikan matriks yang ada pada layar di mana pekerja itu dimisalkan V1, V2, V3, V4, V5 dan pekerjaan ada U1, U2, U3, U4, U5. Katakanlah V1, U1 memiliki bobot 5, V1, U2 memiliki bobot 1, V1, U3 memiliki bobot 3 dan seterusnya. Nah, masalah kita akan menentukan bagaimana penugasan sehingga diperoleh bobot maksimum dengan satu pekerja hanya menangani satu pekerjaan. Jadi ini adalah suatu matching yang berbobot yang kita ingin memperoleh bobot maksimumnya. Langkah pertama, kita perhatikan inisialisasinya. Jadi kita perhatikan inisialisasinya terlebih dahulu agar mempermudah kita untuk memahami prosesnya. Yang pertama di sini ada V1. V1, V besar ya, di sini merupakan himpunan pekerja. Di mana himpunan pekerja itu ada V1, V2, V3, V4 dan V5. Kemudian V besar 2 itu merupakan himpunan pekerjaan, yang dimana himpunan pekerjaan ada U1, U2, U3, U4 dan U5. Selanjutnya kita akan memberikan label yaitu LV. Kita kasih bidang LV itu sama dengan maksimum dari W dikali VU. Ini bisa kita buat jadi W dikali VU ya, biar mempermudah saja supaya kita lebih mudah melihatnya. Dari sini V-nya, kemudian dari sini U-nya gitu. Nah, untuk LU-nya kita setting sama dengan 0. Nah, jadi LV1 adalah maksimum. Ini kita bisa lihat di sini. LV1 sama dengan maksimum dari 51132. Nih. Dari V1 kita bisa ambil ini. Nah, jadi maksimum dari 51132 adalah 5. Kemudian untuk V2 kita ambil yang ini. Maksimumnya adalah 4. Kemudian untuk V3 maksimumnya adalah 5. Kemudian untuk V4 maksimumnya adalah 4 dan V5 maksimumnya adalah 6. Nah, kemudian dari hasil yang telah kita cari tadi, kita dapatlah matriks yang ini. Nah, tadi ini berawal dari matriks pertama kita ya. Kemudian kita tambahkan LV-nya dan LU-nya. Dimana tadi LV-nya V1 5, V2 4, V3 5, V4 4 dan V5 6. Kemudian untuk LU-nya U1 0, U2 0, U3 0, U4 0, U5 0. Selanjutnya kita akan mengkonstruksi subgraf. HL adalah spanning subgraf dari G dengan himpunan sisi EL. EL yaitu VU elemen H dari G, di mana V elemen V1 ini V besar ya, U elemen V2
dan LV tambah LU sama dengan WVU. GL adalah underlying graph dari HL. Nah, di sini bisa kita lihat ada matriks yang sama seperti sebelumnya ya, yang sudah ditambah LV dan LU. Nah, kita lihat untuk cara melihat EL ini, yang pertama sekali kita perhatikan dari matriks ya. Pertama kita gerak dari V1 ya teman-teman, dimana di sini kita masukkan LV-nya itu jadi LV1 dan LU-nya itu LU1. Jadi LV1 ditambah LU1 yaitu 5 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 5, yang dimana 5 itu sama dengan V1U1. Kita lihat V1U1 5 sama dengan 5. Berarti bisa dikatakan V1U1 merupakan elemen dari EL. Nah, kemudian untuk LV1 ditambah LU2 sama dengan 5, karena 5 ditambahin 0 hasilnya juga 5. Jadi untuk yang V1 baik dia untuk yang V1 baik LV1 ditambah LU1, LU2 sampai LU5 itu hasilnya adalah 5. Ya, dimana 5 itu tidak sama dengan W1U2. Kita lihat V1U2. V1U2 ternyata sama dengan 1, sehingga LV1 tambah LU2 sama dengan 5 tidak sama dengan UV1U2, karena W1U2 itu adalah sama dengan 1, sehingga bisa kita katakan V1U2 bukan merupakan elemen dari EL. Nah, kita juga bisa perhatikan untuk yang V1U3, V1U4, V1U5 itu dia tidak merupakan elemen dari EL, sehingga bisa kita katakan V1U3, V1U4, V1U5 tidak merupakan elemen atau bukan merupakan elemen dari EL. Nah, selanjutnya kita masuk ke V2. V2 ditambah dengan LV2 ditambah dengan LU1 sama dengan 4. Ini ya V2. Ini U2. 4 ditambah 0 sama dengan 4 dan tidak sama dengan WV2U1 karena WV2U1 adalah 0, sehingga dapat dikatakan V2U1 tidak merupakan elemen dari EL. Dan seterusnya. Nah, seterusnya itu V2U2, V2U3, V2U4 itu dia tidak merupakan elemen elemen dari EL. Nah, jadi yang merupakan elemen dari EL dari V2 itu adalah V2 ditambah dengan LV2 ditambah dengan LU5, yaitu 4 ditambahin 0 sama dengan 4 sama dengan WV2U5. Kita perhatikan V2U5 yaitu 4. Nah, sehingga bisa kita katakan V2U5 merupakan elemen dari EL. Nah, jadi dapat kita simpulkan, cara cepatnya kita melihat seperti ini. Untuk V3 yang sama dengan LV itu dia ada ini 5 berarti yang sama dengan LV itu adalah LV3U2 atau LV3 ditambah LU2, sehingga V3U2 kemudian ini V4U4 kemudian ini karena dia sama-sama dengan 4 yaitu V4U5, dan untuk yang V5 itu 6 ada pada V5U1. V5U1 itulah yang merupakan elemen dari EL.
Jika kita daftarkan sisi atau H di EL, maka akan menghasilkan V1U1, V2U5, V3U2, V4U5. Kemudian di sini harusnya ada lagi V4U4 dan V5U1. Nah, jadi di sini sisi atau H-nya terdiri dari 6. Nah, sehingga membentuk graf seperti ini. Bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini membentuk 6 H atau sisi. Nah, langkah selanjutnya kita akan konstruksi matching maksimum di GL. Dan setelah itu langkah ketiganya kita akan melakukan alternating 3T. Ya, jadi kita konstruksi matching maksimum di GL. Matching maksimum di GL ini ya, di sini matching maksimum di GL ini kita konstruksi. Misalnya kita perolehlah matching maksimumnya itu yang warna merah ini. Nah, di sini. Jadi kan graf yang ini dengan ini itu kan sama. Namun yang di bawah ini dia udah ditandain matchingnya gitu, sudah dicari matchingnya ya, udah dicari gitu. Jadi kita perhatikan yang tanda merah ini, yang digaris dengan warna merah, yaitu V1U1, V2U5, V3U2 dan V4U4 itu merupakan matching maksimum dari graf yang telah dibentuk tadi. Nah, jadi kalau kita perhatikan ternyata ada vertex yang masih merupakan vertex single, itu V5. Nah, jadi kita lakukanlah alternating tree. Nah, jadi T-nya itu ada V5U1, V5U1 dan V1. Nah, ini dia V5U1 dan V1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai M. Nah, langkah untuk menentukan nilai M itu untuk V, elemen V1 kita iris dengan VT, di mana VT itu merupakan vertex dari T. Nah, ini yang 3 ini tadi. Dan U, elemen dari V2 dikurang dengan VT, vertex T. Nah, hitung M-nya itu dengan minimum LV ditambah LU dikurang WVU. V1, langkah pertamanya itu kita lakukan V1, kita cari terlebih dahulu V1 iris VT. Ya, jadi V1 V besar 1 kita ketahui tadi. Nih, V1, V2, V3, V4, V5 kita iris dengan VT. Vertex yang dia V ya, yaitu ada V1 dan V5. Jadi V1, V2, V3, V4, V5 diiris dengan V1 dan V5 menghasilkan V1 dan V5. Atau bisa kita katakan V yang ada di T. Nah, kemudian yang kedua, kita kurangkan V2 dikurang dengan VT, di mana V2 ini V besar ya. V2 tadi adalah U1, U2, U3, U4, U5 dikurang dengan VT atau vertex T yang dia U, yaitu U1, sehingga menghasilkan U2, U3, U4 dan U5. Nah, ini juga bisa kita katakan U yang tidak ada di T. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini ada gambar matriksnya lagi untuk kita mencari nilai LV ditambah LU. Nah, kita mencari LV ditambah LU itu dia dari kita pasangkan nih V1 dengan U2, V1 dengan U3, V1 dengan U4, V1 dengan U5. Begitu juga dengan V5, V5 dengan U2, V5 dengan U3, V5 dengan U4 dan V5 dengan U5. Nah, jadi kita cari pertama LV1 ditambah LU2 dikurang WV1 V1U2 sama dengan
5 ditambah 0 dikurang 1. Nah, V1 tadi 5 LV1. Kemudian LU2 0. Dan WV1U2. V1U2 1. Jadi 5 ditambah 0 dikurang 1 sama dengan 4. Lalu LV1 ditambah LU3 dikurang WV1U3 hasilnya adalah 5 ditambah 0 dikurang dengan V1U3 1. Sehingga 5 ditambah 0 dikurang 1 hasilnya 4. Nah, jadi kita carilah juga dia LV1 ditambah LU4 dikurang V1U4. Nah, sampai dengan V5 dan U5. Nah, jadi hasil dari V1 dan U4 sama dengan 2, V1 dan U5 sama dengan 3, V5 dan U2 sama dengan 4, V5 dan U3 sama dengan 6, V5 dan U4 sama dengan 6, dan V5 dengan V5 dengan U5 hasilnya adalah 5. Nah, kemudian kita lanjut untuk mencari nilai M. Nah, kita pindah ya di sini biar lebih mudah. Tadi kan untuk mencari nilai M-nya pertama kita kan cari V elemen V1 iris VT dan U elemen V2 dikurang VT, kita hitung. Nah, kemudian di sini untuk mencari nilai M-nya sama dengan minimum LV ditambah LU dikurang WVU. Nah, tadi kan udah kita cari untuk nilai V1 iris VT hasilnya adalah V1 dan V5. Kemudian V2 dikurang VT hasilnya U2, U3, U4 dan U5. Nah, kemudian tadi kan sudah kita cari juga untuk menggunakan rumus ini. Nih, LV ditambah LU dikurang WVU dari V1U2, V1U3, V1U4, V1U5, kemudian V5U2, V5U3, V5U4 dan V5U5, sehingga hasilnya menghasilkan nilai yaitu ini. Hasilnya adalah 4, 4, 2, 3, 4, 6, 6, 5. Jadi V1 dengan U2 itu jika kita cari menggunakan rumus ini hasilnya adalah 4, V1U3 hasilnya 4, V1U4 hasilnya 2, V1U5 hasilnya 3, V5U2 hasilnya 4, V5U3 hasilnya 6, V5U4 hasilnya 6, dan V5U5 hasilnya 5. Nah, jadi jika kita perhatikan minimum dari 4, 4, 2, 3, 4, minimum dari 4, 4, 2, 3, 4, 6, 6, 5 adalah 2. Kemudian iterasi berikutnya kita ke gambar ini gambar yang diambil dari tulisan yang sebelumnya atau halaman yang ada di sebelumnya. Kemudian ini cuman mengingatkan saja. Terus kemudian kita mengkonstruksi nilai GL berdasarkan L dengan menghilangkan bolotnya. Kemudian kita ke gambar yang ini, kita perhatikan apa yang ditambahkan. Yang ditambahkan itu ini V1 ke U4. Setelah itu kita cek nilai LV tambah LU sama dengan WVU yang ini dia. Itu dengan seperti ini. 3 ditambah 2 sama dengan 5, betul. Yang ini salah, 3 tambah 0, saya ini salah. Kemudian ini 3 tambah 0, 3. Lalu
4 tambah 2 0, ini salah. 4 tambah 0 sebenarnya 4 seperti yang ini. V3 sama, V4 sama, kemudian yang di V5 4 tambah 2 sama dengan 6, berarti sama. Setelah kita mendapatkan nilai GL, kita mengkonstruksi nilai matching maksimum, yaitu yang ini. Di sini kita menemukan yang namanya single vertex, jadi kita namakan sebagai T. Jadi kita dapat dari V5 ke U1 ke V1 ke U4 V4 U5 dan diakhiri dengan V2. Yang ini dia. Setelah itu, setelah dapat, kita mencari nilai V1 iris VT. Di VT itu kan yang ada V5, V1, V4 dan V2. Jika diurutkan jadi V1, V2, V4, V5. Kemudian setelah itu kita cari nilai V2 dikurang VT. VT nya kan yang ini, U1, U4, U5. Berarti yang tidak ada yaitu 2 dan U3. Setelah mendapat ini, kita mencari nilai min. Nilai minnya yaitu nilai min V1 ke U2 U3, nilai min V2 U2 U3, nilai min V4 ke U2 U3 dan nilai min V5 U2 U3. Didapat nilai minnya itu 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4. Saya jelaskan sedikit mengenai dari mana nilai V1 ke U2 ini dapat nilai 2, yaitu dari sini. 2 ini dikurang dengan ini, ini dikurang dengan ini ditambah ini dikurang ini, jadinya hasilnya 2. Kemudian 3 dikurang 0 sama dengan 1, hasilnya 2. 3 dikurang 0 hasilnya 2. Kemudian kita ambil nilai V2 ke V2. 3, kenapa 3? Yaitu dari 4 dikurang 0, 4 ditambah 0 dikurang dengan 1, hasilnya 3. Kemudian nilai V2 ke U3 sama dengan 1 itu dari 4 ditambah 0 dikurang 3, ini hasilnya 1. Begitu juga dengan seterusnya hingga dapat 1 dan 2, 4. Dari hasil ini kita mendapat nilai M nya sama dengan 1. Ini. Setelah kita dapat, kita melakukan yang namanya update label, yaitu kita mengurangi nilai LP nya dengan nilai minimum. Nilai minimum tadi sudah diberitahu, kita dapat nilainya 1. Tuh. Terus LP nya dikurang 1, berarti LP nya di sini tadi ada 3 dikurang 1, 2 ini. Kemudian yang ini dikurang 1, 4 dikurang 1, 3. V3 nya tidak diupdate. Jadi kemudian kita lanjut ke V4. V4 nya itu 4 dikurang 1 sama dengan 3 ini. Kemudian V5 nya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian kita mengupdate yang nilai LU. Nilai LU nya di sini kan V2 dikurang VT, berarti kita mengupdate nya V2 dikurang VT. VT nya kan yang ada U1, U4 dan U5, berarti yang kita update yaitu U1, U4 dan U5 nya yang ini. Ini U1, U4 dan U5. Itu nilai dengan menambahkan nilai 1. Dengan menambahkan nilai minimum yaitu 1. Jadi di sini 2 ditambah 1, 3. Di sini 0. U4 dan U5 nya itu 0, keduanya 0 ditambah 1, jadi keduanya 1. Setelah itu kita
buat underline grafnya itu kita cek satu-satu seperti ini. 2 tambah 3 5, ini betul. Kita cek satu-satu. 2 tambah 1 3, betul. Kita cek satu-satu dari sini semua. Setelah kita cek, akan kita dapat seperti ini. Ini pasangannya. Ini ke sini, ini ke sini, ini dan ini. Setelah sudah, kita akan mendapatkan matching yang perfect di GL, diperoleh matching berbobot maksimum. Kemudian diperoleh matching berbobot maksimum yang ini gambarnya. Kemudian penugasannya V1 mengerjakan U4 yang ini. Di soal diberitahu bobotnya 3. Kemudian V2 mengerjakan U3 yang ini dengan bobot 3. V3 mengerjakan U2 yang ini dengan bobotnya 5. Kemudian V4 mengerjakan U5 yang ini yang bobotnya 4, dan V5 mengerjakan U1 yang ini dengan bobotnya 6, sehingga dijumlahkan yaitu hasilnya 21. Jadi bobot maksimumnya itu 21. Matching berbobot minimum. Algoritma Kuhn-Munkres dapat digunakan untuk menentukan matching berbobot minimum. Dapat kita misalkan untuk menentukan biaya. Adapun caranya, yang pertama dengan menentukan M sama dengan max kali W VU. Yang kedua dengan mengganti bobot sisi VU dengan M kurang W VU sehingga dapat diperoleh matriks bobot baru. Yang ketiga, dapat kita menggunakan algoritma 62 yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menentukan bobot maksimum. Hasil yang diperoleh adalah matching berbobot minimum dengan matriks bobot asal. Adapun ilustrasinya, pada bobot WVU 8, 3, 2, 5, 7, 10, 3, 4, 5. Dengan itu minimum. Nah, kita dapatlah nilai maksimumnya yaitu 10. Nah, adapun tadi kan langkahnya tadi kan cari terlebih dahulu maksimumnya yaitu maksimumnya 10. Nah, kemudian setelah dapat kita kurangilah dengan M kurang W kali VU. Nah, yaitu 10 kurang 8 2, 10 kurang 3 7, 10 kurang 2 8, 10 kurang 5 5, 10 kurang 7 3, 10 kurang 10 0, 10 kurang 3 7, 10 kurang 4 6, 10 kurang 5 5. Maka dapatlah nilai maksimumnya. Dengan nilai maksimum tersebut kita dapat selesaikan dengan menggunakan algoritma 62. Jadi dapat kita misalkan karena kita sudah memiliki matriks tadi V1, V2, V3. Adapun tadi nilai matriksnya yaitu 278, 530, 765. Kemudian untuk menyatakan U1, U2, U3 dapat kita lihat pada LV1 yaitu nilai maksimumnya 8, 5, dan 7 dan LUI-nya dapat kita misalkan 0, 0, 0. Nah kemudian dapat kita bangun underline graph H-nya yaitu LV plus LU sama dengan weights dari V2. Adapun underline graph-nya yaitu V1, V2, V3, U1, U2, U3. Nah, dari V1 ke U3, V2 ke U1, V3 ke U2. Kemudian kita tentukan matching maksimumnya yaitu V1, U3 dan V2, U1. Nah, masih ada yang kosong yaitu V3, U1 karena belum perfect matching. Dapat dibuat T dari V3 kemudian ke V1 kemudian ke V2 yaitu merupakan algoritma PET-nya. Nah, V besar 1 irisan VT sama dengan V2, V3. Kemudian V2 kurang VT sama dengan U2, U3. Maka didapat nilai M sama dengan minimumnya dari V2 ke U2 sama dengan 5 ditambah 0 dikurang 3 hasilnya 2. V2 ke U2 5 ditambah 0 dikurang 0 hasilnya 5. Dari V3 ke U2 7 ditambah 0 dikurang 6 hasilnya 1. V3 ke U3 sama dengan 7 tambah 0 dikurang 5 sama dengan 2. Adapun nilai minimumnya yaitu 1. Kemudian kita update level.
V1 irisan VT sama dengan V2 V3, V2 irisan VT sama dengan U1. Kemudian U1 U2 U3, V1 V2 V3. Nah, matriksnya itu 2 7 8 5 3 0 7 6 5 masih tetap. Kemudian untuk nilai LVI 8 4 6, LUI 1 0 0. Kemudian kita dapat bangun underline grafnya dari V1 V2 V3, U1 U2 U3, V1 ke U3, V2 ke U1, V3 ke U1, V3 ke U2. Nah, adapun kita dapat solusinya yaitu V1 U3, V2 U1, V3 U2. Kalau dilihat dari grafik awalnya, V1 U3 berbobot 2, V2 V1 berbobot 5, V3 U2 berbobot 4. Nah, adapun bobot minimumnya yaitu 11.